Gitu. Ah, ini saya udah copy aplikasi ini di lokal ya, di di lokal ya. lokal Mapia Pet Grooming. Tim di Mapia itu Pak Fikri siapa lagi? Saya tim ada di toko itu Leo, Mhm. paling ada tim yang bantu SO juga. Itu sih paling Oke, oke. Jadi nah, saya buka dulu toko ya. Buka dulu toko. toko. Nah, ini. Namanya memang Mafia. Benar, Mafia Grooming. Eh, Serem eng. Apa ada kepanjangannya Mafia itu? Nggak ada sih, karena Gak ya ada. udah Mafia Grooming aja lah. Biar mudah diingat orangnya. Mafia nih. Betul. Ah, sesuai Udah logonya diingat. tuh, Oh, logo. kucing mafia. Oke. Baru nge. Oke, kalau saya pertama kali itu cek di sini di rekap transaksi. Contoh hari ini ya. Hmm. Hari ini berarti yang penitipannya ada gak di sana? Belum ada. Halo, nge-freeze Pak Fikri. Tes, Cek-cek freeze ya. barusan. Kalau berarti baru dua ya di penjualan barang sama grooming. Penitipannya emang nggak ada. Saya coba dari tanggal 1 Juli Oh, ya. coba. Saya harus Yes. konfirmasi dulu ke toko sih kayaknya. Soalnya belum tahu. Lumayan omset nama. Amazon yang kecil-kecilnya mah kalah. Toko-toko Kalahnya. kecil kalah. Berarti kalau saya lihat di sini, ini penitipan nggak ada. Iya, jadi Kalau kalau gini, untuk kalau oh, aslinya ada nggak penitipan di toko? kalau aslinya saya kurang paham ya untuk hari ini atau ke belakang karena memang saya itu nggak onset di lokasi Pak, Iya. gitu. Nah, yang di lokasi itu kan Pak Leo. Nah, saya juga Mhm. jarang-jarang buka sebenarnya untuk sistem ini. Jadi tim toko tuh ya udah gunain karena mereka juga udah terbiasa pakai yang di Amazon ya. Amazon, iya. Jadi saya juga nggak begitu pengarahan yang gimana-gimana, udah pakai aja gitu kan. Gitu. Berarti Pak Fikri sebagai jembatan atau sebagai yang monitor, berarti harus dipastiin penitipan ada nggak gitu. Oke, Justru siap. penitipan ini kan, penitipan ini salah satu andalan di pet shop mah karena jasa. Iya, Ya, maksudnya penghasil omset lah gitu ya. Penghasil iya, omset itu di penitipan ya. Di penitipan sampai kan saya tahu kalau mau lebaran itu sampai nambah kandang gitu kan. iya. Oh, benar. Itu penitipan. Jadi butuh dimonitor nih penitipan ada apa enggaknya. Kalau lihat dari data ini sepertinya Iya, nol ya. nggak ada atau nggak dicatat gitu. Saya coba refresh di Sepertinya sih sini. nggak dicatat sih kayaknya. Aduh, juga lagi gitu. Kalau nggak dicatat berarti jadi pertanyaan satu bagaimana laporan pelaporannya itu Ya. satu ya. Jadi dari sini aja kita bisa monitor dari dashboard ini gitu. Groomingnya di sini itu ini kan info transaksi itu dibandingin 143,94. Samain dengan fakturnya di sini. Faktur penjualan 144,97. Ada beda dikit empat Benar ya. sembilan Offline sama tujuh. online. Oh, online
Nah, ini saya baru cek ada beda berapa ribu gitu kan. Ah, Nah, ini rincian barang terjualnya 497 ini sama dengan faktur, hmm. tapi terbaca di sini 497. Mungkin ditambah yang online satu Oh empat iya puluh iya, itu. sorry sorry, betul betul Oh, betul, sama online, sama online. Pas ya, udah betul. pas. Ah. Jadi kontrolnya itu kan dari sini. Nanti itu dari sini akan tertuang di dalam laporan harian. Kita cek laporan hariannya. Oh, berarti ini dibuat bagus nih, 14.15. Ya. Ini tanggal tanggal 28 contohnya. Omset berarti hanya omset penjualan barang di 28 ini. Jadi bandingin 28 bulan 7, 28. Ini kan teman-teman di toko seperti ini ngeceknya, Ya. ya. Berarti hanya ada penjualan aja sehingga di laporan harian pun terlaporkan gitu. Hmm. Ah, ini cetak laporannya ini sebagai arsip nih, ya. Jadi kan seorang kepala toko itu punya tugas untuk melaporkan aktivitas di hari itu. Berapa omset penjualannya, berapa groomingnya, berapa penitipannya, ya. Ini dilaporkan di sini. Plus Tiap hari berarti. cara cara-cara pembayarannya betul. Karena ini yang krusial itu tugas tugas utama seorang kepala toko itu ini melaporkan uang, melaporkan aktivitas ya Hmm. di toko pada hari itu. Secara sederhananya di aplikasi ini kita bikin yang namanya laporan harian. Harian. Ini udah dibikin nih, udah dibikin. Tapi ini ya mulai dirapihin ke sininya nih. Ini cara bayarnya ini kayaknya ditunai semua ini. Betul, betul, 5 jutanya itu tunai gitu ya. Hmm. Makanya nanti sama Pak Fikri dicek cara bayar yang digunakan di sana apa aja. Nanti bisa saya bantu settingkan. Kalau ini Oh, kan gitu. dulu di Amazon ya, di Amazon, Ah, CIMB, Mandiri. Yang dipakai di Mapia itu cara bayarnya apa aja? metodenya ya ada misal Iya, contoh misal ada dana ada gitu ya. betul, ada Dana atau ada Pia Kris, ada BCA, ada BRI. Nanti info ke saya. Siap, siap, siap. Kalau yang benar, saya tidak yakin ini tunai semua gitu. Pak Yana, izin saya mau ambil buku dulu sambil dicatat. Ini kan direkam, Pak. Nanti Oh iya iya, diputar ulang. baik kamu. Diputar ulang. Siap, Ya. siap. Oke, ini jadi eh saya yakin ada EDC yang lain kan selain BCA, Ada atau orang securit. bayar pakai pakai kris atau transfer bisa Iya, kan? securit. Ini itu akan terlaporkan ke sini. Harusnya kerekap gitu. Makanya memilih cara bayar itu harus benar. Ya. Jadi sesuai lah, sesuai. Disesuaikan ya. Harus sesuai. Hmm, Seperti ini. Kemudian nih, kalau kita nganalisa ya ini namanya masih pelanggan umum semua, Pak. Nih, ini perlu diperhatikan banget. Jadi, maaf bukan ngajarin, karena saya Hmm. juga bertemu dengan berbagai pebisnis istilahnya dan saya juga belajar lah dikit-dikit. Hmm. Pelanggan itu adalah aset kan, Betul. aset. Jadi harus harus dicatat itu emasnya pet shop kita itu Enggak nama mau. pelanggan. Nah, kita cek nama pelanggannya ada nggak di sini? Nggak ada. Padahal di sini, oh ada. Ada ya Ini berapa ya? ini ada banyak, ada Karena memang 92. kayaknya sih baru dirapiin. Karena memang kemarin habis koordinasi sejauh ini pakai pelanggan umum semua. Jadi untuk sekarang baru mulai pengen dicatat. Oke, oke. Ya, itu udah arah yang bagus ya, udah arah yang bagus. Ini aset kita tahu nama pelanggan, nomor teleponnya itu nanti bisa dikombinasi dengan ilmu yang lainnya. Nah, Hmm. bagaimana?
ada broadcast WA gitu kan, ada marketing dan yang lain-lainnya itu dari data ini gitu, dari data pelanggan. Ini satu di bulan Juli ini semuanya pelanggan umum. Nah, itu kan tidak memakan waktu. Kita tambahin satu kali masternya saat Ah, dia datang lagi, kita tinggal tanya gitu kan. Pak, nama siapa siapa? namanya? Udah itu jadi kecatat si Bapak ini dalam ilmu marketing itu ada istilah pelanggan loyal gitu kan. Betul. Kita bisa kasih penghargaan atau si Bapak ini biasanya datang berapa kali itu bisa dianalisa kalau yang betul-betul tahu ilmunya gitu. Untuk aktivitas toko selanjutnya gitu. Hmm. Pas ada produk baru si Bapak itu belum datang, bisa di WA gitu kan. Itu Pak Fikri. Siap, siap. Jadi ini nyambung-nyambung banget ya antara rekap transaksi sini dengan laporan harian. Kalau data transaksi ini itu adalah data mentahnya, data rinci ya. Hmm. Penjualan ada 23 transaksi, omsetnya segini. Siapa saja bisa dilihat di sini. Terus barang apa aja yang terjual di hari itu ini ada Oke. ya, itu ada. Kalau seorang kepala toko dari rincian data ini ada di sistem tetapi diringkas ya. Setiap harinya dia bikin laporan bahwa omset jualan barang berapa, kalau Hmm. grooming ada berapa gitu kan, kalau penitipan ada berapa. Nanti muncul ini udah bahasa orang keuangan di sini itu. Udah Hmm. bahasa admin. Terus bayarnya pakai apa aja? Yang tunai berapa, yang BCA berapa, yang BRI berapa, yang transfer berapa. Jadi ini bakal ke kontrol Ya. ya. Bakal ke kontrol sampai nanti di sisi admin keuangan ada yang namanya dia kan ngelaporin nih store 5 juta gitu. Cek di Hmm. rekeningnya masuknya 5 juta. Sampai ke sana nggak? Hmm. Betul. Itu keuangan. Kita cek ini kita cek 1 bulan lagi nih, maaf. Lihat. Biar nanti Pak Fikri pemakaian nggak ada Pak. Betul nggak ada barang toko yang dipakai. Ada. Itu bisa satu. Pasti ada kan. Justru perapihannya dari hal kayak gitu aja. Sistem Hmm. itu alat-alat bantu catat ya. Karena barang itu sama dengan uang Pak. Iya. Di perusahaan itu barang itu sama dengan uang. Barang nggak dicatat berarti uang sama dengan hilang. Uang Betul. yang kita terima bener gak di-storein itu dikontrolnya ada di laporan harian dari sini. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nih. Untuk Refreshing, sejauh ini refreshing. sih, sejauh ini sih masih aman, masih Oke. belum ada yang membingungkan sih. Kalau klinik ada gak di sana? Klinik kebetulan belum ada. Oke, kalau udah ada, kontrolnya ada di sini ya. Tinggal dipakai aja. Sama ya. Tinggal dipakai. Dari data ini, nih kita log off, kita masuk ke admin. Kalau admin itu ada di grup atau di kantor gitu ya. Ini kita kasih namanya Mafia Group. Nah, ini saya cek user Leo itu sebagai admin manager finance. Menunya paling banyak dia. Menunya paling banyak. Kalau yang namanya Pikri, Sama ya. ini administrator. Oh, Levelnya beda. paling tinggi, paling tinggi. Jadi yang bisa nambahin user di sistem itu siapa gitu. Hmm. Ya, administrator. Kita ada cetak laporan. Jadi kalau pebisnis itu berapa sih untung kita gitu. Hmm. Ini nanti bisa dipilih kalau udah ada 2 toko gitu kan, Mafia Pet Shop 1, tinggal dipilih Mafia Pet Shop. Ini Mafia Pet Shop 1 laba ruginya ini. Lama 1 bulan itu ya periodenya.
Itu bulan. Ini ada yang aneh. Nih lihat ya, ada yang aneh. Ini labanya minus. Ah masa? Nih jumlah ini kan omsetnya aja 139 juta. Ya, Tapi kenapa HPP-nya 262 juta? Kemudian kalau yang online omsetnya 150 juta, HPP-nya 97 benar ya. itu Kalau kalau apa ya? omset ini oke ya. Omset ini Hmm, oke udah betul. Nah, sekarang ini HPP, tahu HPP kan? Harga pokok penjualan. penjualan Jadi harga modal lah, harga modal barangnya berapa? Ini lebih besar. Nah, kenapa lebih aneh. besar? Kalau lebih besar, kan sistem itu saat kita menjual, setiap transaksi penjualan di sini, setiap menjual kita simpan harga belinya berapa, harga jualnya berapa, gitu. Tuh. Itu disimpan. Nah, berarti saat dihitung dan ditampilkan dalam laba rugi, kok segini nilainya gitu ya? Kok segini nilainya? Gak mungkin. Kalau gini, kalau andai kata ini benar datanya, berarti toko menjual lebih murah dari harga pembelian gitu. Itu Dan nggak mungkin kayak gak mungkin. Berarti di mana ya salahnya? Di di setting saat master kita barang. Di setting saya coba cek langsung aja di tabel di sini ya. Biar ketahuan cara ngeceknya kalau saya bantu seperti ini. Saya bikin query, create query design, barang, tabel barang, kode barang, nama barang. Nanti saya kirim ke Pak Fikri ini. Kalau ada yang salah, kelompok, siap kategori, harga beli, harga jual. Nih. Kemudian saya coba harga jualnya, cek cek harga jual dikurangi harga beli. Harga jual dikurangi harga beli. Kita cek. Ah, nih ada, wah ini ngaco itu. underfed, tapi hanya sedikit nih, hanya Sedikit lah. sedikit, hanya sedikit yang harga jualnya. Yang harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Oke, saya cek ke sini. Oh, lebih enaknya ke sini nih, di jual date ya, jual date. Di tabel jual date, kode barang, nama barang di sini. Harga jual, harga beli, harga jual, selisih sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Banyak Pak nih. Ini rata-rata minus. Hmm. Barangnya apa aja? Tuh. Ini si underpaid, underpaid pernah kejual lihat nih. Ini itu 2.495.000 satunya. Harga belinya lima dua ribu juta lima ratus, harga jualnya 5.000, maksudnya 2.500 gitu ini tuh. Kayaknya sih begitu sih kayaknya. Ini berapa? Kejual banyak juga jadi sabaraha nih. Nah, betul. Jadi sistemnya maaf kalau sistem ngitungnya itu cenderung
benar ya, cenderung Mhm. benar. Oh, kayaknya ada update harga nih, ada update harga. Asalnya segini. Ada update harga, belinya 2.500, jual 5.000. Ya, jualnya 5.000, tapi ini malah harga belinya 2.500.000. Update-nya 2 juta setengah. Iya, bukan 2.500. Ah, jadi nggak apa-apa nih. Ya, sama saya dibantu dulu di checking-checking analisanya gitu ya. Jadi orang Siap. keuangan itu fungsinya saat lihat laba rugi ada yang aneh kan teman-teman nggak bisa nyari di mana sih gitu ya. Itu kalau cek secara data kita yang bantu ceknya ke belakang baru nanti dibantu dibenerin seperti itu. Nih yang sorry select L blank. Oke, tuh. Oke ya. Jadi ketahuan nanti bisa saya bantu perbaiki ya. Perbaiki datanya saya pakai yang benar. Ini HPP kemudian ada yang namanya operasional, Pak. Mhm. Ini operasionalnya nol. Berarti tidak belum pernah mencatat pengeluaran. Pengeluaran Oh, di ya. sini di itu gaji, listrik, internet, parkir, apapun yang merupakan uang untuk kegiatan operasional bisnis di toko harus dimasukin. Kalau toko sewa gitu kan, biaya sewa per bulan kira-kira berapa, itu harus dimasukin. Ya, sehingga Ya. nanti itu enak labanya itu berapa. Nah, kalau udah tahu laba, nih, bagaimana pengembangan yang sehat? Kan mau buka cabang nih, berarti Hmm. sebetulnya hitungan uang punya gitu. Tapi sebetulnya pre-cash, bahasanya pre-cash, jadi uang yang bebas untuk diambil untuk buka cabang baru ini itu berapa? Atau uang yang boleh kita ambil untuk dipakai owner ataupun kita itu adalah laba bersih Nah, bagus. yang yang wajar untuk diambil itu gitu. Kalau pengeluarannya gak dicatat, bagaimana kita tahu laba bersihnya berapa? Ah, bisa-bisa seenaknya ngambilnya gitu. Ah, Hmm. ngambil lah butuh mau DP mobil 100 juta. Ya, ternyata labanya aja hanya 50 juta. Bisa. Berarti ada uang modal barang yang keambil. Pas mau belanja buat bayar, gak ada. Nah, jangan sampai gitu. Itu adalah tugasnya orang keuangan di sana. Jadi keuangan ini bagian yang sangat penting. Sekarang berjalan terus gitu kan, berjalan terus barang nambah, balanya supplier, tapi tidak tahu berapa nilai bersihnya yang bisa kita ambil. Bahaya. Ulah barang nambah terus gitu kan. Hutang, contoh hutang loba nu nagih tapi pas mau bayar gak ada. Tak jangan sampai gitu. Dengan di aplikasi ini ada kontrol yang namanya informasi kas di sini kan. Kasnya penerimaan pengeluarannya gak ada, kas modal barang kita punya saldo berapa lagi ini kan agak aneh gitu ya, agak aneh. Minusnya 661 juta. Nah, itu yang selalu dikontrol kayak Pak Yadi kalau nanya Garden satu kas modal atau orang keuangan mau bayar ke supplier, dia lihat dulu kas modal barang. Ada tagihan 50 juta, oh di kas modal barang ada, bayarin gitu. Jadi jangan sampai ngambil dari porsinya kas. Ini kas itu adalah porsinya untuk laba kotor kas ini. Nanti kita bayar operasional dan yang lain-lainnya itu ada di sini. Dari situ. Berarti itu semua hasil dari inputan orang toko berarti ya? Oke, kas sama kas modal barang didapat dari mana? Itu otomatis saat orang toko bikin laporan harian, ya.
bikin laporan harian, dia itu sebetulnya ngejurnal. Jadi setiap hari itu kita di jurnal bahasa orang keuangannya gitu ya Hmm. bahasanya. Kita itu laba kotornya berapa, kas modal barangnya berapa gitu setiap hari. Nanti itu bakal muncul di sini di informasi kas. Hmm. Makanya laporan harian itu penting, betul, penting dibuat. Satu sebagai pertanggungjawaban kepala toko, yang kedua sebagai dasar untuk laporan-laporan lainnya. Kan di toko mah gak ada ya informasi kas. Kalau Hmm. di admin ini ada lengkap, menunya itu lengkap banget. Nah, terus nanti kalau ada pengeluaran, terus saya lihat juga toko di laporan, nih laporan harian mana ya? Rekap laporan harian. Nah, jarang yang mengisi pengeluaran. Setiap hari padahal saya yakin ada, kalau bahasa ada yang beli ke Alfa gitu atau beli galon itu harus dicatat. Ada memang sejauh ini masih kombinasi sama manual. Nanti diarahin biar satu informasi, ya Iya. satu informasi di sistem aja cat. Gak susah kok gitu. Daripada manual, nanti anggar kalau digabung-gabungkan ujung-ujungnya kita ingin tahu ini Pak, laba rugi. Ya, laba rugi Nah, itu komponennya omset, HPP, menghasilkan laba kotor, lalu operasional. Nah, operasional ini itu bakal rinci ketahuan nanti gitu. Ya. Nah, jadi kalau mau perapihan sedikit-sedikit, satu nama pelanggan. Ya, pelanggan itu kita data. Kedua, saat transaksi, cara bayarnya itu harus benar. Ya, harus sesuai. Jangan sampai gini, konsumen bayarnya transfer dicatat tunai itu secara kredibilitas jadi kelihatan, oh ini bener gak yang nyatet teh gitu. Jangan sampai gitu, iya. gitu. Nah, Kalau dia bayar pakai kris, kita pakai kris aja. Jadi kecetak ke fakturnya juga adalah kris. sesuai. Nanti di laporan harian akal ketahuan di sini tuh. Nih, yang ini hanya apakah betul hanya BCA debit aja gitu. Rata-rata dia bayarnya pakai tunai. Itu antara benar enggaknya, tapi nanti informasi di sini adalah sebagai laporan, ya, bahwa ada uang masuk bank itu segini. Nah, kemudian kalau toko ada penggunaan uang, ini masukin di sini, ini udah otomatis nanti jumlah pengeluaran ke sini. Ya, contoh nih, tuh, gaji mah nanti yang inputnya listrik gitu kan, yang isi di toko itu listrik. Urean token gitu kan. Tuh, ini kan langsung masuk ke sini, Iya, betul, betul. seperti itu. Nah, jadi nanti dari ini adalah alat biar jangan sampai pakai manual mah gini. Orangnya ganti aja. Catatannya yang ngerti hanya orang itu gitu. Tapi Iya. kalau by system di toko dibikin Pak Fikri contoh sebagai owner monitor dari luar mau dimanapun ketahuan gitu. Jadi pola kerjanya terintegrasi dalam satu aplikasi ini. Nanti nyambung, nah, nyambung sampai ke laba rugi di sini. Nah, paling kalau mau perapihan sedikit-sedikit aja, Pak. Hmm. Sedikit-sedikit nanti tanyain lagi. Pak lanjut kemana lagi? Karena menunya banyak, Pak. Menunya banyak ya. Ini sampai penggajian karyawan juga kan ada tuh. Sudah ada. Kemudian ada manajemen aset. Ya. Diskon lokal udah dipakai belum? Belum kayaknya. Sejauh Ya. itu kayaknya Belum. 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 Nanti kalau itu bener ini kebutuhannya di Amazon dibikin sesuai kebutuhan. Diskon lokal kalau nanti mau ada opening nih ya. Ada promo-promo master barang kan satu, harga Hmm. sama, tetapi ternyata yang ada potongan itu hanya ada di toko baru.
Jangan sampai diubah di master, nanti ke toko lama ikut berubah harganya gitu. Maka disediakan yang namanya diskon lokal. Ada settingnya di sini ya, diskon lokal itu. Barang apa aja yang didiskon sampai ke kontrolnya. Contoh stoknya itu kita punya 10, yang kena diskon itu 5 gitu. Jadi selama orang berbelanja ya sampai dengan 5 dia akan dapat harga diskon lokal. Setelah itu otomatis harganya normal lagi gitu. Itu set omset toko. Kalau rapat-rapat kan suka dibahas target toko ini berapa, target toko ini berapa. Ini bisa kita setting. Rekap arus kas itu sampai seperti ini, Pak. Ada ini. Refresh. Nih, ada grafiknya di sini. Ini kan baru satu toko. Kalau nanti ada dua toko, ketahuan. MAPIA PS1 berbanding MAPIA PS2 itu berapa gitu. Oh iya, ada perbandingan grafiknya. Iya, ada diagramnya. Ini ini pengeluarannya. Sebetulnya yang pengeluarannya banyak dari mana gitu kan. Hmm. Ah, ini ada BKU per hari. Kas. Ada buat kayak rekening banknya gitu kan. Hmm. Oh, ini ketahuan nih penerimaan. Nah, ini jadi buat kan tadi kita laba ruginya minusnya. Betul. Laba ruginya minus. Minusnya di mana gitu. Nah, ini kita bisa lihat di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ini ada nih minusnya 119 juta kan gak mungkin gitu ya. Gak mungkin harusnya mah penerimaan itu positif, ini negatif. Nah, ini nanti saya bantu cek, saya bantu benerin ya. Berarti ini 109. muncul dari laporan harian toko Laporan ya? harian. Jadi nyambung sambung menyambung ya, sambung Ah, menyambung nih. Teman-teman di toko itu rekap transaksi. Nah, teman-teman di toko itu kan dia transaksi penjualan. Ini transaksi ya. penjualan ini itu di belakang sebetulnya nyimpen berapa kan, yang ditampilin mah harga jual aja. Ah, Itu yang ditampilin harga jual aja karena hari harga modal mah jangan ditampilin. iya. Rahasia dapur. Nah, dari rahasia dapur ini eh, ada di belakang tapi gak saya tampilin dari transaksi ini, maka bikin laporan harian di generate. Nah, ini juga sama yang ditampilin omset aja. Padahal di belakang saya juga ngejurnal berapa harga modalnya gitu, HPP-nya. Malahan berapa labanya itu di jurnal sama saya itu di belakang. Nah, setelah itu datanya itu jadi masuk ke sini ke orang keuangan, data jurnalnya itu. Kita bisa cek buku kas umumnya. Nah, ini ternyata gitu. Masa minus labanya minus? Ini kan kas ya. Hmm, Saldo kas ada yang minus-minus ini gak mungkin. Pasti ada yang salah. Dan nanti saya bantu koreksi aja. Saya bantu benerin. siap, siap, Pak. Gitu. Jadi nyambung sadayana Pak, nyambung. Hmm. Pengeluaran itu yang harus dicatat. Ya bayar listrik, internet. Jangan sampai omsetnya besar, tapi ternyata ada kebocoran di pengeluaran. Ya, bayar gaji juga dimasukin. Sehingga nanti kita ketahui yang namanya laba bersih. Ini laba ruginya. Kita coba cek yang bulan Mei ya. Boleh banget. Oh, ini Juli 1 bulan 6, 30 bulan 6.
Bener gak apa? Laba rugi tutup dulu. Ini mah Benar, betul, betulnya minimal gak minus gitu ya. betul. Minimal minimal gak minus nih, Pak. Omsetnya 124 juta, modal barangnya 102. Ini laba kotornya 22 juta. Wah, lumayan gitu. Diambil aja. Padahal apa? Ini operasionalnya masih nol semua. Masih nol belum kecuali. Gaji pegawai, listrik, internet, eh, sewa ya. Sewa Betul. meskipun 1 tahun tapi kita pecah dalam per bulan. Ya penyisihan. Kalau di Amazon itu ada kas penyisihan, jadi dikeluarin secara operasional dikeluarin ya, tapi dipindahin uangnya itu belum dibayarkan tapi dipindahin ke kas 2 kas 3 gitu bahasanya. Hmm, siap, siap. Sehingga nanti saat di akhir tahun mau bayar itu udah Udah ada. tersisih, udah misah ada dan tidak terpakai. Jadi kalau orang lihat laba, laba itu sudah dikurangi peruntukan untuk bayar sewa gitu. Jadi tidak keganggu gugat, bersih. Jadi tenang gitu, ngambil uang 10 juta diambil bulan ini tenang, tidak akan mengganggu stabilitas toko karena modal barang udah kepisah ya, yang bayar toko udah kepisah sewanya contoh. Jadi itu udah betul-betul pre-cash yang boleh Benar-benar. kita ambil gitu. Nah itu fungsinya dari laba rugi itu gitu. Iya, siap. Jadi memang memang ya pengen rapi dari keuangan harus semuanya ini berarti ya kita rapihin dari bawahnya gitu dari laporan pengeluarannya segala macam Betul semua gitu. betul. Sebetulnya sangat umum, itu teh hal umum. Hal Iya, umum yang harus dilakukan. Apalagi sebenarnya. ada kepala toko gitu bertanggung jawab lah. Bukti tanggung jawabnya itu. Jangan sampai ngambil uang kepala toko ngambil uang 100.000 gak dicatat, jangan. Siap, siap. Itu aja dulu Pak. Coba ada yang ditanyain nggak? Jauh ini sih udah jelas sih ya. Untuk ininya paling nanti step by stepnya kan tadi kita pencatatan di untuk apa namanya nama-nama Satu, pelanggan ya semua nanti dirapikan betul pelanggan rapihin. Terus cara bayar ya, cara cara bayar bayar rapihin. Terus sama dicek ulang eh, lagi sama semua orang customer. transaksi masuk sistem, semua transaksi grooming, penitipan apa enggak, terus ada pemakaian barang dicatat gitu. Kalau gak dicatat, ini kita cek udah stok opnam lagi belum? Kayaknya bulan kemarin bulan ini kayaknya Stok opnam toko nih, sampai 27 Mei stok opnamnya mah. Nah ini kan lihat tuh, kurang 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 satu, kurang 10, tuh kurang lebih, sesuainya banyak. Nah, ini bisa aja kurang atau lebih itu karena ada transaksi yang belum kecatat. Salah satunya pemakaian. Pemakaian mah pasti ada ya, pasti. pasti ada. Apalagi kalau ada penitipan, Mm-mm. pasti ada barang yang dipakai. Atau untuk grooming juga ada barang yang dipakai. Pak. Itu aja rapihin sedikit-sedikit. Baru nanti karena untuk ke admin butuh latihan lagi. Sok, saya kontekan aja, ya kontekan aja. Siap, siap, siap. eh Pak, kita nyoba admin nih, ini udah dirapiin, selanjutnya bagaimana gitu, memahami. Ya berarti udah itu aja ya poin-poin untuk step rapihannya tadi Betul, ya. pelan-pelan aja kalau ngajak teman-teman gitu ya. Berarti ini belum Komitmen, belum belum kita belum ke tahap ke admin ini ya. ini menu admin ini. Nanti banyak Pak admin ya.
set diskon, omset. Nah, kalau yang deket-deket, ini kalau yang butuh set diskon lokal mau mau opening gitu, contohnya gitu ya. Gimana caranya kita belajar dulu. Jadi kita pelajari apa yang mau dipakai. Hmm. Nanti Oke, di oh iya. admin, contoh pengeluaran operasional input aja dulu. Nah, terus Pak nanti kalau saya mau cara nyatet nih, cara nyatet kan di toko mah di laporan harian ya, nyatetnya di sini. Nah, Terus kalau bayar gaji nyatetnya gimana? Itu kan juga pengeluaran. Ada yang namanya input jurnal. Mereka input oh ini. Balik lagi ke Leo tadi, user Leo di sini. Ya, ada input jurnal di sini. Tuh. Mungkin Pak Fikri belum pernah buka ya? belum belum pernah. Belum. Nah, nanti ini kan ada kode rekeningnya. Kalau nanti ada operasional, tuh. Ini udah lengkap ya, Oh udah iya. lengkap. Jadi Tapi semua tadi untuk menu input jurnal itu ada di di layout admin, itu ya, di betul, admin. di admin. Jadi Fikri sebagai administrator, sebagai level paling tinggi, kayak Pak Yadi, dia gak perlu input jurnal. Nah, Karena yang input manajer keuangan gitu. Jadi itu ada di user Leo, ya. Ada di user Leo. paling kan sejauh ini sih keperluannya paling untuk ngerekap laba rugi bulanan. Berarti nanti Kita ke butuh input operasional, ya. operasional ya. Itu. Jadi tujuan akhirnya usaha apapun kita ingin tahu labanya berapa. Betul. Bukan laba kotor tapi laba bersih. Sip. Laba bersih itu ya operasionalnya harus masuk gitu. Siap. Berarti emang harus lebih dicek juga perharian laporan hariannya biar lebih sinkron juga Pak Yana ya. Kalau ada kesalahan Iya, bisa langsung dikoreksi. betul betul. Oke, kalau gitu Pak Segitu Yana. aja dulu Pak Fikri. Ya, Ya, jangan sungkan ada yang ditanyain mah chat aja. Kita bantu siap, ya. siap, siap Pak Yana. Yuk. Biasa. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.